Oke, tes 1 2. Bunda Tes 1 2 1 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi RW 06. Nama saya Ibu Wati, Ekbang Kelurahan Turangga. Dalam hal ini saya diundang oleh Ibu Bapak RW 06 beserta Ibu beserta RT untuk mengedukasi ya pembuatan kompos dari sampah dapur dengan cara yang sederhana, dengan cara yang ala kadarnya, dan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada atau bahan-bahan bekas. Nah, untuk yang pertama dalam pembuatan kompos organik dari limbah dapur, yang pertama kita lakukan yaitu membuat mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Nah, itu bahan-bahannya yaitu bisa dari ini apa namanya, bekas air cucian, beras. Air tajin ya Bu ya? Ya. Kemudian ini nasi, kemudian ini gula merah, kemudian ini adalah E4, bisa dibeli di toko pertanian. Ini harganya kira-kiranya Rp26.000. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, minta ke Bu Wati, paling 1 botol bisa berbagi untuk beberapa RW. Untuk Seperti beberapa itu. RW. Oh, jadi Bisa. hemat sekali ya? Ya, Hemat sekali berarti penggunaan E4-nya. bisa seperti itu. Jadi untuk pembuatan mol ini dihancurin dulu, nasinya dihancurin dulu. Ini nasi ini adalah sebagai sumber energi bagi mikroorganisme ini, yang ini masih bersifat dorman, masih tidur istilahnya. Jadi dikasih energi yaitu berupa nasi sebagai makanannya. Nah, seperti ini. Ini ekoenzim bukan, Bu? Bukan. Ini bukan ekoenzim, ini adalah efektivitas mikroorganisme yang diperuntukkan untuk menguraikan bahan organik. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa, ini adalah nasi yang tidak habis ya, daripada dibuang, untuk makanan mikroorganismenya. Kemudian ini gula merah, ini juga sebagai energi ya, bisa ini dihancurin, ya. Untuk ukurannya tidak ada ukurannya, berapa takarannya nggak ada takarannya, karena ini adalah berbahan alami ya. Gula merah aja atau gula pasir bisa Bu? Bisa gula pasir, bisa. Yang penting glukosa ya? Ya. Siap. Nah, kemudian kalau sudah nasi sudah masuk, gula sudah masuk, ini ditambah aja kira-kira ya. Karena saya ingin membuat seember begini, bolehlah 10 tutup ya. Dimasukkan aja 10 tutup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nanti kalau sudah dicampur seperti ini, sebenarnya aturan bakunya itu diperam selama 5 hari. Biar fermentasi. Untuk menghidupkan mikroorganisme. Untuk nasinya sebenarnya bisa yang berjamur juga lebih bagus, yang berjamur kuning-kuning. Tapi kalau masih segar gini juga nggak masalah lah. Seperti itu. Kalau dibiarinnya 10 hari Bu, itu dia aerob atau anaerob, apa harus ditutup kah atau terbuka? Kalau ditutupnya nggak usah rapat-rapat ya, nanti kalau rapat ya? Dia ada gasnya. Oh, jadi tetap dikasih udara. Mungkin setiap 2 hari sekali dibuka lah atau dikendorin gitu. Tempatnya yang terang atau? Tempatnya yang teduh saja, seperti di teras biasa. Gitu nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini.
setelah 10 hari ini ya ceritanya Bu ya? Enggak, ini langsung aja. Oh, langsung juga bisa sebetulnya. Ini bisa ini ditambah dulu dengan air ini lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi adalah air sumur ya, itu lebih bagus lagi karena tidak mengandung kaporit ya. Bisa Pak, nggak apa-apa, seperti itu. Ya, kemudian ini bisa meram ya selama 5 hari atau dimasukkan ke ini supaya terjadi fermentasi di botol. Ya, oh, di jadi botol ini bekas aqua. Campuran ini diperam dulu 5 hari. Diperam dulu 5 hari, dimasukkan ke dalam botol ya. Tapi ditutupnya jangan rapat-rapat. Atau dikasih bolong kecil mungkin ya? Nggak usah. Oh, malah nggak boleh pakai bolong? Ditutup aja, tapi jangan rapat-rapat. Nanti setiap 2 hari dibuka biar gasnya keluar. Setelah 5 hari akan lebih bagus diaplikasikan untuk mempercepat proses perombakan ya bahan organik. Oh iya. Seperti itu. Karena ini mau praktek langsung. Anggap udah 5 hari. Enggak, tapi nggak apa-apa, nanti dia berproses di situ. Patokannya itu 5 hari ya Bu ya? Ya. Kalau misalkan, oh ternyata saya udah 3 minggu, dia udah nggak efektif lagi? Masih bisa, itu efektifnya sih yang paling bagus, itu dari kurva hidupnya mikroorganisme itu 1 bulan. Oh, sebulan. Jadi kalau udah sebulan malah utama? Ya pas 1 bulan itu bagus, nanti kalau lewat 1 bulan, turun. itu sepertinya sudah mau bobok lagi ya mikroorganismenya. Seperti itu. Sekarang tanahnya kemana? Nah, sekarang ini sudah membuat mol ya, mikroorganisme lokal. Kita sudah membuat. Tujuan mol ini untuk mempercepat proses perombakan sampah organik. Udah paham di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan pada tahap pembuatan sampah atau pupuk organik dari sampah dapur. Nah, yang pertama yaitu sini, Mbak nih. Yang pertama kita bikin layer-layernya. Untuk layer pertama saya menggunakan ini. Ini adalah tanah bekas yang untuk nanam ya. Ini mungkin sama Ibu Titin tidak dimanfaatkan, jadi pakai ini aja. Ini tanah ini, kemudian ya ini sampah daun, boleh yang coklat, boleh yang hijau. Kalau yang coklat yang udah kering tuh mengandung banyak karbon. Kalau yang hijau kayak gini nih, berbahan hijau mengandung nitrogen ya. Itu sangat bagus untuk komposisi sebuah kompos gitu. Ya, daun dulu atau sampah dapur dulu urutannya? Tanah, terus? Bisa sampah ini dulu. Yang sudah dicacah. Sudah dicacah ini? Udah. Lebih kecil lebih bagus ini. Kulit-kulit pisangnya. Kalau ini ya diremet aja gini ya. Telur ya? Kan kemarin-kemarin viral. Ini mengandung kapur. Kalsium ya. Nah itu nanti kalau ini Bun lebih kecil lagi ya Bun ya, dirajang-rajang ya bekas-bekas sayurnya. Nah ini dulu Mang. Nah ini dimasukkan. Ya. Kemudian kurang masih ada. Ada ya. Masukin lagi. Nggak apa-apa sambil sebenarnya pakai sprayer Bun. Ini nanti disaring terus pakai sprayer gini disemprot-semprotin. Gini. Mol ini sebetulnya bau nggak sih Bu? Kalau spraynya bau nggak dia? Yang mana? Si molnya kalau udah 5 hari ini? Enggak, baunya seperti tape aja. Oh, seperti tape. Bukan bau busuk ya. Oh, I see. Bau fermentasi lah itu. Nah, ini seperti ini. Untuk tanah sendiri ini juga bisa berfungsi sebagai katalisator dalam hal mempercepat perombakan si sampah itu dapur. Nah, dikasih lagi ini
tebal sih ini Itu antar ini kan kurang kalau banyak. ember Hah? ini kan 20 ya gini ya. Ini 1 kali masak. Sebentar Pak, ini 1 kali masak sampahnya segini, masukkan aja semua Mang. Itu masukkan aja semua. Maksudnya layer pertama si tanahnya berapa senti kah? Oh, Gitu untuk ya? layar pertama tanahnya itu nggak ada ukurannya, terserah Oh. sesuai kecukupan tanahnya aja, nggak usah tebel-tebel lah ya, Oke. seperti itu. Nah, kemudian kita basahi mol yang sudah 5 hari, anggap aja ini yang sudah 5 hari ya. Tangan dulu enggak? Ya Pak, Masukin tanah sekarang, masukin tanah. nanti bentar. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah cukup basah atau lembab lah istilahnya, harusnya pakai sprayer. Kemudian ini pakai daun, misalkan daunnya hasil nyapu dari pohon yang udah kering boleh, yang hijau gini juga boleh, dimasukkan saja ke situ. Ya, Yang ya, gede, ya. lengkap juga. Ya, seperti itu layar-layarnya teh. Kemudian, nah ini kan nyampahnya hari ini adalah segini nyampahnya. Nah, kemudian ditutup lagi. Hari ini sudah selesai, ditutup deh sama Tanah. ini tanah. Oh, jadi urutannya tanah, sampah basah, daun, tutup tanah. deh. Ya, seperti Right. itu. Nah, ditabur-tabur awur-awur. Udah, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, Mang. Udah cukup. Cukup. Cukup, jangan banyak-banyak karena untuk hari berikutnya. Gitu. Nah, udah kayak gitu. Kan sudah. Ini agak lembab sedikit aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini layar-layarnya. Kemudian, mengapa saya buat layar-layar? Ini untuk ibu-ibu yang takut sama maggot ya. Kan? Itu bisa untuk menghambat fungsi daun sama tanah, itu untuk menghambat si maggot itu loncat ke atas. Maggot itu belatung ya kalau Belatung. ya. Seperti itu. Jadi untuk menghambat belatung loncat ke atas. Jadi saya kasih layer daun-daun kering, kemudian dilapis tanah lagi tipis-tipis. Untuk kemudian besoknya ibu masak deui. Ibu masak lagi. Nah, itu sama prosesnya, Bunda. Seperti itu. Jadi sayurnya di rajang lebih kecil lebih bagus. Kemudian dimasukkan molnya. Ini molnya tuh berarti besok masih bisa dipakai ya? Kita simpan. Masih Tapi bisa. nggak usah ditutup. Ditutup aja nggak apa-apa. Dipindah Udah aja ke dibotol kan, Bu? botol. Oh, Pindah aja ke botol, ya. Oke. Kan Seperti itu. kan kalau dia terlalu basah itu biasanya jadi bau busuk ya, Bu ya. Heeh. Apakah ini perlu ada drainasenya kah? Itu di bawahnya kan sudah lubang. Oh, berarti Di memang bawahnya. dari awal si tabungnya Embernya. harus dikasih lubang Iya, ya. Oke. Embernya sudah lubang itu, makanya untuk menyiramnya cukup lembab saja. Untuk memberikan mol, cairan mol itu hanya bersifat lembab saja, Oh, jadi nggak usah sampai ngocor keluar gitu ya. nggak usah. Nah, lembab saja, yang penting rata, supaya itu banyak mikroorganisme yang untuk merombaknya, seperti itu. Dan di bawahnya sudah dilubangi. Mungkin itu saja, Bun. Nanti kalau sudah penuh, sampahnya sudah penuh seember ini. Oh, nanti sisanya masuk sini toh. Oh ya. Ini setiap hari ditutup, Bun. Setelah mengompos, ditutup pakai plastik bekas-bekas, mungkin bekas spanduk Pakai atau udara apa. atasnya atau Nggak usah. tutup rapat? Ditutup aja ya. Ditutup. Kemudian besoknya nyampah lagi. Kemudian besoknya lagi nyampah lagi, layarnya sama, lapisannya sama. Kemudian pada saat penuh ini dihitung, Bun, 1 bulan sampai 2 bulan. Nanti bisa itu dipanen, dikering udarakan. Itu dikering udarakan bisa untuk menanam tanaman. Seperti itu. Jadi panennya sebulan Iya. sampai 2 bulan setelah si ember ini penuh. Iya. Gitu. Oke. Sebulan sampai 2 bulan setelah ember itu penuh, nanti dikering udarakan di tempat yang teduh. Nah, kemudian kalau Bunda ingin diayak ya mangga diayak. Kalau itu proses pengayaan untuk dijual ya itu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi menanam sendiri bisa langsung ditanam. Ini dari mulai itu sampai akhir itu 2 bulan jangkanya gitu. Iya. Dari pertama sampai akhir itu. Dari penuh. Tidak, maksudnya. dari penuh.
nanti sebulan, karena kan yang penuh itu kan baru. Saya ngitungnya yang baru. Terakhir. Yang terakhir. Dari yang atas. Iya, iya. 2 bulan. Sebulanan lah, sebulan. Nanti kan bisa dilihat visualnya ya, apakah sampahnya sudah terdekomposisi atau belum. Tapi intinya lebih kecil lebih bagus pencacahan sampahnya. Seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin ada pertanyaan, Pak. Kalau itu air itu sampai kapan nih, apalagi atas dipergunakannya yang itu? Yang mall itu mall. Mall itu setiap kita masukkan sampah Ini untuk berikutnya lagi gitu sini. bisa, iya. Jadi bisa sampai ini penuh bisa. Ini efektivitasnya 1 bulan, Bapak. Oh, udah Dirombak lagi aja. kasih gula Jangan lagi. dibuang. Gitu ya. Dirombak lagi, mungkin ditambahin EM4-nya. Seperti Ini itu. bukan dibuang air gitu, bukan. Jangan nanti terlalu basah, nanti kurang bagus juga ya. Panas. Iya. Kalau kebanyakan mah Iya, iya. asal gitu. Iya. Mencurkan ini. Yang penting asal lembab gitu. Ya. Jadi akhirnya ke petirnya untuk pupuk aja. Bisa untuk pupuk, nanti akan semakin segar, tapi dikering udarakan dulu supaya panasnya berkurang ya. Suhu dia itu kan panas, Pak. Kalau suhunya udah dingin, maksudnya di bawah 37 lah, pada saat suhu ruangan lah, nah itu baru bisa diaplikasikan. Tapi kalau suhunya masih panas, jangan langsung diaplikasikan karena tanaman akan mati. Seperti itu. Dalam kan ini kan Bu, komposter gini kan udah bukan ilmu baru ya, udah dari zaman dahulu kan, betul, gitu ya. Betul. Tapi kan ketika masyarakat tahu juga, saya pikir belum banyak yang mengaplikasikan. Kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu nggak melakukan gitu? Oh gitu. Jadi sarannya apa dan kenapa ini penting banget gitu? Ini ya baik, saya jawab. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf kalau menurut pandangan saya, kan boleh saya berpendapat ya? Boleh. Boleh. Yang kasar Bu. Kalau menurut saya, mengapa belum diaplikasikan? Itu nomor satu tuh ya, tergantung niatnya. Niat, tekad, kemudian mindset bahwa bumi sudah memberikan kebaikan buat manusia, buat kita semua. Bumi menumbuhkan pohon, menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Kemudian mereka menghasilkan oksigen. Betapa baiknya bumi itu kepada kita. Kemudian kenapa kita tidak membalas kebaikan bumi itu, istilahnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita membalas kebaikan bumi? Ya, itu kita kembalikan dari alam kembali ke alam. Seperti itu. Jadi nanti sirkulasi atau mata rantainya itu terus berputar, akan membawa kebaikan dan insya Allah keberkahan, kebermanfaatan untuk kita semua. Kalau masing-masing, misalkan kota Bandung penduduknya sekian ratus juta sudah memahami seperti itu, ya alhamdulillah. Itu Jadi yang pertama keniscayaan ya. mindsetnya ya Bu ya, Ya. bahwa kita bagian dari siklus, Ya. harus jangan memotong di situ gitu ya. Siap, ya itu. Makanya pemerintah Kota Bandung menggalakkan secara masif Kang Pisman seperti itu. Oh, iya, Supaya ya dari alam kembali alam, kita bisa melestarikan lingkungan. Kendala-kendala pas Ibu kan pasti sosialisasi udah banyak ya Bu ya. Ya, Kendala-kendala yang dihadapi apa sih? Ya tadi pada saat sosialisasi. maksudnya gini. Tadi kan berarti mindset masyarakatnya harus mau berubah dulu gitu ya. Tidak sekedar udahlah sampah urusan orang lain, begitu dibayar selesai gitu ya. Nah, selain ketika mindsetnya sudah, tapi pertama yang harus dirubah adalah mindsetnya. Nah, setelah itu kira-kira apa Bu yang istilahnya gini, kan kita pengen nih kita hari ini ada sosialisasi, itu pengennya benar-benar bisa diaplikasikan. 50% juga udah lumayan lah gitu ya. Iya. Apa nih tips and trick dari Ibu gitu ya, supaya langsung ke Ya. masyarakat gitu ya? Mungkin himbauannya ya, karena masyarakat itu kan terdiri dari berbagai lapisan ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi sih, kalau mohon izin kalau saya salah atau kurang berkenan kata-kata saya, ini prinsip saya pribadi itu, siapapun kita, siapapun saya, ini nggak usah ini kita, siapapun saya itu ya harus berusaha menjadi seperti gelas terbuka, jangan menjadi seperti gelas tertutup.
Nah, intinya apa? Kalau gelas terbuka, kita mau diisi air putih oke, mau diisi sirup oke, seperti itu. Mau diisi air yang menyegarkan ya, pokoknya oke saja. Asalkan itu membawa kebermanfaatan. Kalau gelas itu misalkan untuk mengurangi haus dahaga kita, seperti itu. Nah, insya Allah kalau sudah terbuka seperti itu, insya Allah program apapun yang pemerintah terapkan dan itu sudah melalui kajian ya dari berbagai dinas dan itu secara bertingkat, insya Allah itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Karena intinya pemerintah itu ya mempunyai program, misalkan Kang Pisma ini maksudnya untuk apa? Itu sudah dikaji lah intinya seperti itu. Jadi ya mangga kita rukun, guyup rukun, ayo kita rempek rame-rame membereskan sampah kita. Ibaratnya sampah kita itu adalah ya kotor yang kita hasilkan sendiri, ya harus kita bereskan sendiri, seperti itu. Ya tadi ada disebut sedikit Kang Pisman kan Bu ya? Bisi, siapa tahu belum ada yang baru lihat spanduk di jalan, tapi secara sederhana aja Bu, apa sih step-stepnya dari Kang Pisman itu? Nah, Kang Pisman itu kan Kang itu kurangi. Jadi kita berpola hidup tuh mengurangi sampah. Misalkan kita yang biasa minum pakai botol plastik yang langsung buang, nah itu usahakan kita pakai tumbler. Seperti itu. Pakai bungkus kertas makan atau pakai styrofoam yang susah untuk didaur ulang, ya kita kurangi pakai tumbler. Seperti itu kurangi. Biasa kita pakai tisu, ya kita pakai serbet saja. Jadi seperti zaman dahulu, ibu saya, bapak saya zaman dahulu kan belum serba modern ya. Seperti itu, mengurangi. Kemudian menanamkan kepada anak secara sejak dini ya. Seperti itu. Kita pisahkan antara anorganik. Anorganik itu apa? Ya botol-botol plastik, kemudian plastik-plastik kresek seperti itu, kardus. Pokoknya yang tidak bisa dirombak oleh alam. Membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan beratus-ratus tahun. Itu sampah anorganik. Kita pisahkan nanti bisa misalkan disedekahkan, mangga disedekahkan atau ditabung di bank sampah unit, bisa di tingkat RW ada kita itu satu di RW 11, bank sampah unit tingkat kelurahan ada di Bestari Turangga. Itu sudah saya bentuk tanggal bulan Juli lah ya, bulan 7 itu kami udah membentuknya seperti itu. Itu pisahkan ya. Yang organik, yang tadi anorganik, kemudian organik ya sampah dapur ini kita kelola. Kita kelola menjadi yang bermanfaat untuk pupuk seperti itu. Kemudian sampah B3 yaitu bahan berbahaya beracun ya. Itu dipisah sendiri. Penanganannya contohnya seperti lampu TL. Lampu. Ya, lampu TL baterai itu. Baterai seperti itu. Popok Pampers. Oh, itu termasuk B3 Bu? Popok ya, sama Pampers. nggak bisa di bank sampah, nggak bisa diurai juga, ya masuknya ke B3 saja lah, seperti itu. Jadi kita perlakukan, kita ikat, nanti TPS yang akan menangani kalau yang B3. Tapi yang anorganik, organik kan bisa kita laksanakan dari sumbernya. Sumbernya itu siapa? Sumbernya ya dari rumah tangga masing-masing. Seperti itu. Kemudian manfaatkan ya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang seperti tadi, dimanfaatkan sebagai tabungan. Nah, itu menambah ekonomi sebagai usaha sirkuler. Kemudian dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau kriya, boleh saja seperti itu. Kemudian dimanfaatkan untuk pupuk, nah itu lebih bagus lagi. Jadi itu Kang Pisman itu tadi kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Oke, siap Bu. Ada satu lagi Bu pertanyaan Bu, sekalian ibu di sini. Mangga. Tadi ada bank sampah bukan Bu ya? Ada obrolan bahwa sudah diaktifkan gitu. Jadi sebetulnya bank sampah ini pemanfaatnya siapa? Apakah warga biasa bisa datang langsung kah atau gimana gitu? Untuk bank sampah unit kelurahan ya, ini yang kami kelola, yaitu bank sampah unit kelurahan Turangga Bestari. Itu bisa nasabahnya dari masyarakat, bisa. Dia menabung atas nama pribadi boleh. Kemudian atas nama komunitas, misalkan komunitas RW
Kemudian atas nama sekolahan misalkan SMKN ini 3 atau SMP 28 boleh. Nah, karena komunitas biasa jumlahnya dalam jumlah yang besar ya. Lumayan, ya. Nah, kami menyediakan jemput gitu. Jadi Dijemput sama kami. di lokasinya di Kelurahan Turangga, Bu. Lokasi loketnya di Kelurahan Turangga. Kelurahan Turangga. Di Kak. jalan apa itu, Bu? Di Jalan Karawitan nomor 83. Ada nomor kontaknya mungkin, Bu? Nomor kontaknya ada di sekretarisnya Bank Sampah Unit, yaitu Saudari Melinda. Berapa, Neng? Kok nomor kontaknya? Kalau ada IG-nya atau apa Oh, gitu. Untuk biasanya untuk jadwal-jadwal itu diumumkan di IG-nya Kelurahan Turangga ya. IG-nya Pak Turangga Bahagia. Turangga Bahagia disatuin semua. Ya. Turangga Bahagia. Oke. Sama di-share di grup warga. Grup Turangga warga. Bahagia. Itu di-share sama IT kami. Sama ketua BSU-nya. Kalau Bank Sampah tadi gimana, Bu? Kalau kontak-kontak nanya-nanya itu tadi ke nomor berapa tadi? Ke Saudari Melinda bisa nomor HP-nya, bisa datang langsung ke kantor kelurahan. Langsung. Jadi nggak akan dianggap sebagai orang asing tiba bawa Tidak. sampah ke sana gitu ya? Tidak. Silahkan aja Kita manfaatkan. udah siapin loketnya. Jadi Jadi untuk komunitas kita jemput, untuk yang atas nama pribadi bisa datang langsung. Seperti itu. Oh iya. Jenis apa yang diambil, Bu? Ya? Jenis-jenisnya kan mungkin ada ya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Oh sih ya, sampahnya. itu ada katalognya. Nanti kita kasih katalognya. Nice. Ya, seperti itu. Bisa. Kemudian ini satu lagi, pada saat kita membentuk Bank Sampah Unit, ya alhamdulillah program pemerintah Kota Bandung ini untuk yang di Turangga ya, kami sudah membentuk kader Dinda Bestari. Itu sangat membantu terlaksananya percepatan program Kang Wisman. Kader-kader itu kami ambil dari kader PKK, karena PKK kan memang orientasinya aktif, ya? itu membantu ya terlaksananya program pemerintah. Seperti itu. Oke. Jadi warga-warga sekalian, silahkan kalau yang mau mulai memisahkan sampah mulai dari sekarang, botol-botol mah pasti diterima ya, kardus-kardus pasti diterima, bisa dibawa langsung atau ya Mang Ujang nih kayaknya seneng banget nih kalau dikasih botol satu ini. Mangga. Lumayan ya, jadi buat ini ya, buat tambah-tambah ya. Sebelum kita dapat pemasukan dari yang lain buat RT nih. Oke, makasih. Kalau gitu, sekali lagi Bu, Ibu namanya siapa? Mungkin asistennya siapa? Supaya nanti warga pada kenal semua. Nama saya Ibu Salasawati Suyoso Putri, panggilan nama Wati, sarjana pertanian. Saya bekerja di Kelurahan Turangga, Kasih Ekonomi Pembangunan. Kemudian yang ini adalah Melinda, mangga diperkenalkan. Ya, nama saya Melinda. Saya bekerja di Kelurahan Turangga sebagai staf. Terus di BSU, sekretaris Ya, BSU. di BSU saya sebagai sekretaris. Jadi kalau misalkan ada yang mau menyetor tapi komunitas itu bisa ke saya. Oh, ya kan nanti Japrian aja ya, nanti minta Nomor HP-nya di situ. atau nanti catat aja gitu ya. Langsung aja bikin. Langsung. Iya, nomor HP-nya 0895 37 67 57 445. Wih, nomor cantik sekali 57. Siap, baik, makasih semuanya. Semoga kita juga ada Instagramnya, ada websitenya juga. Jadi semoga ini terdokumentasi bertahun-tahun ke depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, RW-nya siapa? Coba kenalan dulu atuh. Ini baru terpilih nih. Sekalian himbauan Pak ke warganya Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Wati yang dari kelurahan yang telah memberikan penyuluhan. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh warga yang lainnya, baik oleh warga RW 06 atau juga warga yang lainnya yang ada di Kelurahan Turangga. Nah, saya didampingi oleh Sekretaris RW dan juga RT Pak Hidayat. Nah, ini yang mungkin akan nanti mensosialisasikan kepada warganya yang ada di RT 03. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh RT yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Buwati. Sami-sami. Dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.